بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. Yang saya hormati para guru yang hadir pada malam hari ini, juga yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid Jami Al-Ihsan Puri Beta 1, juga yang saya hormati, saya muliakan para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu hadirat yang Allah muliakan insya Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah dengan izinnya pada petang hari ini sama-sama kita bisa berada di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita mencari kemuliaan dari Zat yang Maha Mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemuliaan di dunia ini, kemuliaan nanti di ketika kita berada di alam kubur, kemuliaan tak kala kita dibangkitkan dari dalam kubur, nanti kita di padang mahsyar dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia untuk sama-sama masuk ke dalam surga, tempat terakhir dari perjalanan panjang hidup kita. Dan semoga nanti di surga insya Allah kita bertemu dengan Allah Ta'ala, Zat yang Maha Mulia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya kembali kita bersolawat untuk Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang Allah muliakan, pada malam hari ini insya Allah judul bahasan kita tentang 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah. 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Disembunyikan artinya masih dirahasiakan, tidak ditampakkan oleh Allah Ta'ala.
Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sahabat yang soleh. Beliau pernah suatu hari, di siang hari, beliau itu sedang berada di bawah kebun kurma miliknya. Ya kira-kira jam 11-an lah, siang-siang tuh ya. Beliau berada di kebun kurma. Ini buah kurmanya itu sedang apa tuh? Sedang bagus-bagusnya. Dia asik tuh Umar. Angin, sepoi-sepoi, burung bercanda, berterbangan, pindah dari satu tangkai pohon korma ke tangkai yang lain. Dengan buah korma yang sedang ranum-ranumnya. Duduk dia di bawah pohon korma. Tanpa sadar bapak-bapak dan ibu-ibu. Waktu zuhur sudah tiba. Waktu zuhur sudah datang nih. Sehingga dia kaget. Waduh, ini jangan-jangan udah qomat ini. Akhirnya dia buru-buru ke masjid. Ternyata Umar sudah ketinggalan sholat zuhur 1 rakaat. Sudah ketinggalan nih sholat zuhur 1 rakaat ini Umar. Sehingga setelah beliau menyelesaikan sholat zuhur, beliau nggak balik ke kebun kurma, beliau nggak pulang ke rumah, beliau itu langsung ke bendahara masjid. Apa kata Umar? Wahai bapak bendahara, itu kebun kurma saya wakafkan sekarang. Detik ini saya wakafkan. Ini bendahara masjid kaget bapak ibu. Bukankah itu kebun kurma lagi bagus-bagusnya itu buahnya itu? Kenapa engkau wakafkan wahai Umar? Apa kata Umar? Tuh gara-gara kebun kurma saya sampai ketinggalan sholat zuhur 1 rakaat. Gara-gara saya tadi berada di kebun kurma, sehingga saya itu sholat zuhur ketinggalan 1 rakaat. Udah sekarang tuh kebun kurma saya udah saya wakafkan aja untuk umat. Masya Allah Bapak. Ada nggak kita seperti itu sekarang? Sulit ya, kita mah jangankan nyontoh sahabat aja ya Allah. Itu kebun kurma Pak, itu bukannya 100 meter, 2 meter, 200 meter, wah hampir hektaran itu ambil dah tuh buat umat. Tuh gara-gara kebun kurma itu tuh saya terlambat, ketinggalan saya sholat zuhur 1 rakaat. Makanya kalau kita belajar kitab Wasiatul Mustafa, di sana dijelaskan Nabi mengatakan sab'atun min ummati fil jannah. Ada 7 dari umatku yang nanti berada di dalam surga Bapak Ibu. Nabi mengatakan ada 7 dari umatku nanti berada di dalam surga. Di antaranya adalah orang yang kehilangan hartanya dia tidak pikirin, tapi dia sedih nangis tak kala dia itu ketinggalan sholat berjamaah bersama imam. Itu lebih dia tangisin daripada dia kehilangan harta. Oh, kalau kita makan kehilangan harta yang kita tangisin ya, pulang sholat nih sendal hilang tuh, siapa ini udah ketiga kalinya nih, awas nih. Kan begitu kita mau sholat datang terlambat aja kita mah nggak nangis, kita mah nggak sedih.
Tapi Umar bin Khattab ketinggalan sholat 1 rakaat saja, itu tuh yang membuat dia ketinggalan sholat 1 rakaat, kebun korma dia wakafkan tuh untuk umat. Masya Allah. Makanya keluar kata-kata yang penuh hikmah dari sang khalifah yang kedua nih setelah Abu Bakar Siddiq. Kata-katanya penuh hikmah. Apa kata Umar? Inna Allah Ta'ala kata masitata pisitatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Ta'ala itu yang maha tinggi artinya Pak. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi, kata menyembunyikan, merahasiakan sitatan 6 perkara fi sitatin di dalam perkara yang lain. Allah menyembunyikan 6 perkara pada 6 perkara yang lain. Allah rahasiakan. Jadi enggak Allah, apa kalau bahasa Sunda tuh, enggak Allah tembongkan. Tembong apa tembong? Enggak Allah tampakkan, enggak. Enggak Allah tampakkan, enggak. Dirahasiakan, ini disembunyikan nih 6 perkara di dalam 6 perkara yang lain. Apa yang pertama? Kata Umar, kata maridho fi ta'ah. Allah Ta'ala menyembunyikan keridhoannya di dalam perbuatan taat. Allah Ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam perbuatan taat. Perbuatan taat itu banyak Pak. Setiap sesuatu yang cocok, yang sesuai dengan apa yang Allah mau, itu perbuatan taat. Allah senang kepada orang yang senyum, Allah senang kepada orang yang ramah, Allah senang kepada orang yang sopan, Allah senang kepada orang yang penyantun, Allah senang kepada orang yang sholat tepat waktu, Allah senang kepada orang yang suka membiasakan wudhu, Allah senang kepada orang yang suka bertobat, Allah senang kepada orang yang suka menuntut ilmu, Allah senang kepada orang yang suka melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain. Senang. Dan di antara semua perbuatan taat yang kita lakukan, mana yang Allah udah ridhokan? Makanya kalau kita kemana ibadah itu mau ngapain, pertama niat kita itu mencari ridho Allah, mencari ridho Allah. Jangan sampai kita itu ibadah bukan nyari ridho Allah, bukan. Jangan sampai kita seperti itu, cari ridho Allah. Termasuk kita nemu duri di jalan tuh Pak, kita ambil, siapa tahu ini yang membuat Allah ridho sama kita. Jadi kalau udah dirahasiakan di mana letaknya ridho Allah, kita nggak pilih-pilih melakukan perbuatan taat. Kita nggak pilih-pilih. Siapa tahu ridhonya Allah itu letaknya tak kala kita memberi makan semut, memberi makan kucing. Bahkan kita pernah ngedengar itu dalam sebuah kisah, seorang pelacur pulang pagi, ya, tak kala dia melihat ada anjing kurus sedang menjilat-jilat tanah. Ini kata wanita, ini anjing ini nih sedang kehausan. Sehingga dia buka sepatunya, dia turun ke bawah, dia ceduk air, dia naik kembali, dia beri itu anjing minum. Sampai dikatakan ini wanita masuk surga
karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Coba, menurut kita makan itu wanita itu, wah, ini neraka nih. Kenapa? Karena dia tiap hari dia menjajakan dirinya, menjual dirinya. Tapi kan enggak begitu kata Allah. Enggak. Ini wanita nanti masuk ke dalam surga. Padahal wanita itu enggak tahu itu. Wanita itu enggak tahu, tapi ada jiwa Rahman. Ada jiwa sayangnya dia kepada binatang. Ini binatang walaupun itu anjing, ini makhluk Allah. Dia ambil air, diberi itu minum. Kan nggak tahu ini wanita ini. Ridho Allah tuh letaknya di mana? Tapi apa yang dia lakukan membuat Allah ridho kepada wanita itu. Dan wanita itu nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita buang duri di jalan. Maaf ya, pagi-pagi kita itu nyapu, kita bersihin tuh jalan. Kita bersihin jalan, kita pungut sampah, kita rapikan yang belum rapi. Siapa tahu di situ letak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berangkat kerja, di tas kita tuh kita masukin teh, ada kopi. Saya pengen datang lebih awal. Pas kita datang ada satpam, ada teman kita yang sudah duluan. Kopi mau? Jauh di bawah, tenang, aku bikinin ya. Lah, kamu bawa? Ada nih, tuh. Tunggu situ. Siapa tahu dengan menyenangkan orang lain, disitulah letaknya ridho Allah. Membahagiakan orang lain. Siapa yang gak bahagia? Coba Bapak. Pagi-pagi mungkin teman kita belum sarapan dari rumah. Belum dibuatkan teh, belum dibuatkan kopi, lalu sampai tempat kerja, lalu kita buatkan, kita hidangkan. Apalagi kita mampir dulu tuh, kita beli apa? Sarapan, pisang goreng atau rebusan, kita taruh. Teman kita tambah senang, ya Allah, subhanallah. Apa yang diucapkan oleh teman kita? Terima kasih ya, alhamdulillah. Siapa tahu Pak, di situ ada ridho Allah. Siapa tahu ridho Allah itu kita nyenengin anak-anak kecil. Di rumah kita tuh banyak anak-anak. Kita punya rencana, ntar anak-anak pengen aku kumpulkan, aku pengen kasih, aku beli, aku bikin makanan ini. Setelah makanan tersedia, anak-anak sini kumpul. Nih ibu punya makanan nih. Tuh anak-anak pada datang. Apa yang mereka ucapkan? Asyik, terima kasih ibu. Aduh enak banget. Nyenengin anak-anak. Siapa tahu itu ridhonya Allah. Begini Pak ya, dulu di zaman Nabi itu ada anak muda nangis tuh di depan rumahnya baginda Nabi. Nangis Bapak. Nabi nanya, "Hai anak muda, kenapa engkau menangis sekencang itu? Apa yang engkau lakukan?" "Enggak tahu ya Rasul." "Ayo, dosa apa yang engkau lakukan?" Enggak mau. Aku malu. Sampai siang tuh nangis. Pengen ngadu sama Nabi, tapi dia malu. Kata Nabi, "Udah kalau begitu pulang aja sana." Tak kalah anak muda ini pulang, nangisnya anak muda, "Ya Allah, aku diusir oleh baginda Nabi." Datang Jibril, negor sama Nabi, Muhammad jangan begitu. Itu anak muda tuh pengen ngadu karena dia punya dosa. Dosanya apa Bapak Ibu? Tahu kan? Belum. Dosanya itu tuh anak muda suka nyuri kain kapan. Jadi jenazah dikubur sore, pemakaman udah sepi, itu di apa Pak? Digali, kain kapannya diambil.
suka mencuri kain kapan orang yang udah dikubur. Jadi kalau lagi ada orang dikubur, dia udah dari jauh tuh lihat. Tak kala orang udah pada pulang, itu digali, diambil tuh kain kapannya. Pencuri kain kapan. Masya Allah, pada suatu hari, tak kala dia ada orang habis dimakamin, dibuka itu makamnya, ternyata setelah diambil kain kapannya, jenazahnya seorang wanita budak, Pak. Seorang wanita budak. Sehingga dia tergoda. Akhirnya tuh mayat perempuan diperkosa sama dia. Coba ibu, gimana coba? Disetubuhi itu, Pak. Setelah disetubuhi ada suara. Ada suara, Pak. Suaranya gimana? Hai, engkau telah mengotori aku, padahal aku itu tadi dimandikan dulu, engkau nodai aku. Ada suara tanpa fisik, ada suara tanpa jirim, tanpa fisik. Coba suara doang. Itu anak muda langsung loncat ke atas, kabur tuh. Sehingga malam dia itu selalu terbayang-bayang suara itu. Wah, pokoknya kamu telah mengotori aku. Sehingga anak muda ini nggak bisa tidur. Datang ke rumah Nabi, pengen bertobat, minta ampun sama Allah. Jibril tuh nyeritain begitu. Itu padahal anak muda nanti insya Allah tuh dia masuk surga. Kenapa? Dulu dia pernah membeli makanan, lalu dia berikan kepada anak-anak kecil, nyenengin anak kecil, membahagiakan anak kecil. Ternyata itu bisa mendatangkan ridho Allah, mendatangkan ridho. Udah banyakinlah kita melakukan perbuatan taat, niatnya ingin mencari ridho Allah. Kalau Allah udah tentukan nih, ridho aku adanya di sholat berjamaah, wah, orang ngancemnya pengen sholat berjamaah aja udah. Tapi kita banyak lakukan amal-amal ibadah yang lain, perbuatan taat yang lain tanpa pilih-pilih. Walaupun kita punya uang 500 perak, Pak, ya Allah. Kan biasanya kalau Jumatan tuh, Pak, suka ada diumumin ya. Apalagi yang nyumbang gede tuh. Sedekah jariah dari Bapak ini sebesar 10 juta rupiah. Sedekah jariah dari Bapak ini 5 juta rupiah. Yang diniatkan pahalanya buat 1, 2, 3, 4 disebutin tuh. Jadi total saldo masjid ini 185 juta rupiah. Kotak amal lewat. Tuh kotak amal lewat depan kita. Kita pengen ngasih 2.000. Kata setan, kata iblis, 2.000 lagi. No, 10 juta. Udah masjid ini udah kaya. Buktinya uang kasnya aja hampir 200 juta. Udah masukin ke kantong lagi. Nggak jadi tuh, Pak. Padahal itu yang 500 yang 10 juta, yang 5 juta itu hartanya itu berapa miliar. Berapa miliar dia punya. Rumahnya banyak, gajinya gede, uangnya banyak. Jadi dia kalau memberikan sedekah jariah 5 juta, 10 juta kecil. Kita di kantong, di dompet cuma ada 10.000. 10.000 sama 2.000-an 12.000 dah. Itu di dompet, Pak. Ya Allah. Kita mau masukin yang 10.000 apa 2.000 nih ya? Kalau yang 10.000 mana ngancem banget, terhabis Jumatan pengen beli cendol. Gitu ya. Pengen beli cincau tuh di bawah, kan cincau 5.000.
Ntar kalau saya masukin 10.000 tinggal 2.000, enggak yang 2.000 aja. Coba punya uang 12.000, dia sedekah 2.000, itu orang 5 juta, dia punya uang 10 miliar. Coba. Tapi kita makan waktu susah mah berani banget sedekah, Pak ya. Begini Bu, ada orang punya uang 100.000. Dulu kita tuh punya uang 100.000. Emak kita minta, ya udah mak, kita paruan aja. Saya 50, emak 50. Tuh, kita berani tuh 50%. Tapi tak kala kita punya uang umpama Pak 100 juta, emak kita minta uang, itu diparoin nggak? Diparoin nggak? Emak 50 juta, kita 50 juta. Tetap berapa? Tetap ya mak 50.000 aja ya. Begitu nggak naik-naik kita mah. Padahal dulu lagi susah, itu punya uang 100.000, emak kita minta, kita berani diparok tuh 100.000. Tapi tak kala punya uang banyak, enggak, kita enggak paroan. Tetap aja tuh, paling 500.000, emak butuh berapa? Udah 500 aja ya, padahal uangnya udah banyak. Nah ini, cari ridho Allah, di mana aja. Khairul a'mal madama walau qalilan, tuh kata Nabi. Sebaik-baik amal terus menerus walaupun sedikit. Malah ada mengatakan khairus sedekah, sebaik-baik sedekah adalah madama walau qalilan, continue walaupun sedikit tapi rutin. Nggak apa-apa 5.000 tapi rutin. Ya, enggak 50.000, 2 bulan enggak ngasih lagi. Lebih bagus 5.000 tapi rutin. Nah ini, jadi kita harus punya amalan yang mana siapa tahu di situ Allah ridho sama kita. Ibu, siapa tahu ridhonya Allah datang tak kala ibu itu cuci piring, tak kala ibu itu cuci baju, tak kala ibu itu menyetrika, tak kala ibu itu beberes rumah. Siapa tahu Bapak Allah ridho tak kala kita merapikan sendal yang acak-acakan. Siapa tahu di situ datang ridho Allah. Tak kala tong sampah lagi terguling, lalu kita dirikan sampah yang udah acak-acakan, kita rapikan kembali. Siapa tahu itu datang ridho Allah. Ada kucing kurus, diem aja, kita kasih makan. Siapa tahu itu datangnya ridho Allah. Masya Allah. Itu yang pertama, kata ridho fito'ah. Allah rahasiakan ridho di dalam ketaatan. Yang kedua, wa katamal ghadaba fi maksiyah. Allah menyembunyikan ghadab, murkanya di dalam perbuatan maksiat yang kita lakukan. Allah menyembunyikan tuh, enggak ditampakkan. Kita berbuat dosa, apakah dosa itu ditampakkan sama Allah? Enggak. Kalau ditampakkan Pak, takut kita berbuat dosa. Takut gak? Takut. Sekali berbuat dosa bisul, 2 kali 2 bisul, 3 kali 3 bisul. Berarti kalau di jalan orang bisulnya banyak, kita bilang apa? Tukang maksiat tuh. Tapi kan enggak begitu. Ya, enggak begitu. Tetap orang yang banyak dosa itu rapi, keren, ganteng, cantik, ya, kaya, terkenal, dipuja-puja oleh banyak orang, ya. Padahal
Ya Allah, banyak yang melakukan perbuatan maksiat, tapi Allah rahasiakan tuh kemarahannya, enggak Allah tampakkan. Kalau Allah tampakkan Pak, hancur di bumi. Makanya kan dalam hadits qudsi begini nih. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, inni la ahammu adaban li ahlil ardi. Sesungguhnya aku itu kalau bahasa kitanya mau udah gregetan, ingin menurunkan azab kepada penghuni bumi. Coba Allah tuh udah gregetan Pak. Coba bagaimana nggak gregetan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat yang sholat ke masjid mah dikit, di luar mau, Masya Allah, orang menampakkan aurat udah nggak malu-malu lagi, pelukan udah nggak malu-malu lagi, menampakkan kemaksiatan udah nggak malu-malu lagi. Inilah ahammu adaban li ahlil ardi. Aku itu pengen memberikan azab, aku timpakan tuh kepada penghuni bumi. Tapi kata Allah, lamma nadartu ila ummari buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fi sorobtu adabi anhum. Tapi tak kala aku masih melihat orang-orang yang suka meramaikan masjid dengan sholat berjamaah, dengan taklim, dengan apa kemarin alhamdulillah minggu tuh santunan, syiar, meramaikan, memakmurkan masjid. Orang yang suka bangun pagi-pagi waktu sahur jam 2, jam 3, sholat tahajud, istighfar, minta ampun kepada Allah. Tak kala masih ada orang yang menyantuni, membantu orang yang kesulitan, ada perasaan sayang kepada orang lain. Sorobtu adabi anhum, aku tunda tuh siksaan jatuh ke mereka. Enggak. Kata Allah, hei jangan kau turunkan siksa dulu malaikat. Jangan, kenapa? Tuh masih ada tuh orang tuh yang pagi-pagi orang-orang yang suka berangkat dari rumah untuk meramaikan rumahku. Tuh ada orang yang jam 2, jam 3 waktu sahur dia minta ampun kepada Allah. Tuh masih ada orang yang saling mencintai, menyayangi karena aku. Sorobtu adabi anhum, maka aku tangguhkan siksaan turun ke mereka. Tapi kalau udah nggak ada Pak, masjid sepi, bangun pagi orang minta ampun kepada Allah udah nggak ada, orang udah cuek, nggak peduli lagi dengan kesulitan orang lain, hidup nafsi-nafsi. Apalagi coba yang akan menjadi penunda, penangguh azab Allah turun ke kita. Jadi kalau sekarang nih Pak, kita masih begini, ya alhamdulillah. Siapa tahu nih karena kita begini nih, tuh adab yang Allah turunkan, ya ditunda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada orang-orang yang 3 tadi Pak, ya Allah, tuh udah gergetan Allah tuh. Makanya itu dirahasiakan sama Allah. Murkanya Allah itu Allah rahasiakan. Agar apa kita? Agar kita itu tidak melakukan kemaksiatan walaupun kecil. Walaupun kecil. Maksiat mata, lagi jalan, pengen ngelihat, enggak, astagfirullahaladzim. Ya. Aib orang lain kita bicarakan, astagfirullah, enggak. Telinga udah enggak lagi, ya Allah, enggak, itu udah enggak. Karena takut apa? Datang ghadabnya Allah, murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah rahasiakan murkanya dikala kita itu melakukan kemaksiatan.
Lalu yang ketiga apa? Wa katamal lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah rahasiakan, Allah sembunyikan malam Qadar, Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Itu Allah rahasiakan kapan datangnya tuh Lailatul Qadar. Sebab kalau ditentukan tanggalnya, malamnya, orang pilih-pilih. Tar aja tanggal 21 kan Lailatul Qadar, sekarang menyantai aja. Karena Allah rahasiakan tuh malam Lailatul Qadar, sehingga orang itu nggak pilih-pilih ibadah. Datang Ramadan, nyantai, udah kamu terawih aja. Masjid sepi, malam tanggal 21 ramai, penuh. Kenapa? Udah dikasih tahu sama Allah, katanya ini malam Lailatul. Tapi kan itu rahasia Allah Subhanahu, agar kita enggak pilih-pilih malam di bulan Ramadan untuk ibadah. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya wa katama auliya'ahu biha bainan nas. Allah sembunyikan para walinya. Allah sembunyikan para walinya, kekasihnya di antara banyak manusia. Agar apa, Pak? Agar kita enggak menghina siapapun, agar kita enggak merendahkan siapapun. Siapa tahu itu orang yang kita rendahkan, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Kan begitu. Siapa tahu itu tukang sampah, siapa tahu pemulung, siapa tahu orang yang kita bilang dia mah orang compang-camping pakaiannya, ya, pecinya nggak keren kayak kita, pecinya udah terlalu lama di kepala sampai hitam jadi kuning, ya, sederhana orangnya. Siapa tahu dia kekasih Allah. Di jalan kita temukan, siapa tahu itu orang-orang yang kita anggap dia orang rendah, siapa tahu dia waliullah, siapa tahu dia kekasih Allah. Kita atasan di kantor, ada karyawan tuh ngepel, beberes, pagi-pagi udah datang. Kita lihat dia lagi di pojok sudut, udah ngamparin sejadah. Allahu Akbar. Ya, dia sholat duha. Tak kala dia istirahat, dia buka dari tasnya yang enggak bagus itu, yang udah sletingnya juga udah pakai peniti, dia diambil Quran yang udah lusuh, dia ngaji. Siapa tahu itu orang itu waliullah, kekasih Allah. Allah rahasiakan tuh para kekasihnya di antara banyak manusia. Sehingga kita mah nggak suka ngeremehin orang, Pak, nggak suka ngerendahin orang. Ya, hati-hati sekarang mah. Kalau kata orang tua dulu mah apa, Pak? Balasan tuh cepet. Balasan itu orang kita hina, tunggu. Bukan hina itu datang ke orang yang kita hina, justru kehinaan itu nanti akan datang kepada orang yang suka menghina. Kan begitu ya? Jadi kalau kita dihina, apakah kita jadi hina? Enggak. Justru nanti kehinaan itu Allah berikan kepada orang yang suka menghina. Tenang. Kita jangan nyer hati, sakit enggak. Biar aja. Makanya hati-hati kalau orang baik udah kita sakitin, itu bukan dia yang ngebales kita nanti, Pak. Tapi Allah yang akan turun tangan membela orang yang dermawan, membela orang yang baik, membela para kekasihnya. Allah langsung yang turun tangan tuh. Makanya kita nggak tahu siapa para wali nih. Ya.
Oh, dia waliullah. Kata siapa? Kata dia. Kalau orang ngaku wali, wajib kita nggak percaya. Ustadz, ada orang datang malam, jenggotnya panjang. Ya kan? Dari mana? Oh, dari kampung ono. Lalu datang, ngaku ke saya wali. Setelah itu mau pulang minta duit. Mau pulang minta apa? Minta duit. Kalau ada orang-orang ngaku sebagai wali, sedangkan wali aja nggak tahu bahwa dirinya itu waliullah. Orang yang Allah udah jadikan wali aja dia nggak tahu bahwa dirinya itu wali. Dan wali itu bisa dikenal dengan sesama wali. Jadi dia wali. Kata siapa? Kata orang yang memang udah tahu bahwa dia adalah waliullah. Itu dirahasiakan sama Allah. Selanjutnya apa? Wa katamal mauta fil umri. Allah rahasiakan, Allah sembunyikan umur, batas umur kita tuh. Allah rahasiakan umur Allah rahasiakan kematian di dalam umur. Nih Pak, kita udah tahu belum kapan kita mati? Ada yang udah tahu Pak? Masih dirahasiakan sama Allah, masih disembunyikan sama Allah. Kapan kita ini akan menghadapi kematian? Kita nggak tahu. Saya masih muda, masih lama. Lo Pak Haji tuh, ya kan? Udah ada belum yang usianya lebih muda dari Pak Haji yang udah meninggal? Banyak. Ada seorang kakek tuh ditengok sama cucunya ke rumah sakit. Udah di ruang ICU tuh ya si kakek, udah pakai alat itu bantu oksigen. Ya, kata cucunya, si kakek ini kayaknya nggak lama lagi. Cucunya pulang bawa motor, tiba-tiba ada mobil remnya blong, ketabrak, meninggal. Siapa yang duluan? Cucunya. Si kakeknya masih sebulan lagi tuh. Jadi kematian itu dirahasiakan sama Allah. 3, waktunya. 2, tempatnya. 3, keadaan kita lagi ngapain. Ini kan rahasia nih. Waktunya kapan? Aku masih seger. Siapa tahu besok di masjid pagi-pagi kita mau sholat subuh udah ada bendera kuning ditulis nama kita. Lah, bukannya tadi malam ngaji, tadi malam ngobrol sama saya. Emang kenapa? Tuh, ya Allah, dirahasiakan. Agar apa? Allah rahasiakan kematian agar kita mempersiapkan bekal. Mempersiapkan, coba ibu, kalau kita disuruh pulang kampung mendadak, tengah malam disuruh pulang kampung, mobil ada, bensinnya penuh, etolnya juga udah siap, uang di rumah udah ada, tengah malam kita disuruh mudik, berangkat nggak? Kenapa berangkat? Udah siap. Tapi kalau yang belum siap, mobil nggak ada, uang nggak ada, mengetok saudara, rumah tetangga malu. Ya Allah, tuh makanya Allah rahasiakan kematian agar kita senantiasa siap mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu, biar nanti kalau kematian itu datang mendadak kita udah siap. Yang terakhir, wa katama sholatal wusta fi sholawat. Allah sembunyikan sholat wusta. Pernah dengar sholat wusta Pak? Di dalam surah Al-Baqarah 283 tuh, wa hafizu ala sholawati wa sholawatil wusta. Jagalah sholat tuh jaga, rawat.
Waktunya jaga, jangan sampai tuh sholat yang 5 waktu kamu lalaikan. Dan jagalah sholat wusta. Sholat wusta itu ibarat nih jari nih jempol, ini namanya wusta. Adanya di mana? Adanya di mana? Tengah. Quran tuh mengatakan gitu, jagalah sholat wusta. Dan ulama bapak ibu itu berbeda pendapat. Yang dimaksud sholat wusta itu sholat apa? Sholat apa? Apakah subuh, zuhur, asar, maghrib, apa isya? Ada yang mengatakan zuhur, adanya di tengah-tengah. Kenapa? Karena zuhur itu orang lagi lagi sedang sibuk-sibuknya. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi rapat ditunda. Rapatnya tunda dulu ya, kita sholat. Lagi sibuk, pembeli lagi banyak. Maaf ibu, kita mau sholat dulu. Ada yang mengatakan zuhur. Ada yang mengatakan maghrib. Kenapa maghrib? Karena maghrib adanya di tengah-tengah. Antara 4 dengan 2. Antara 4 dengan 2 subuh, 3 sholat maghrib, 4 sholat zuhur, asar, isya. Jadi yang ada di tengah-tengah sholat apa? Maghrib. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat maghrib. Ada yang mengatakan sholat wusta itu asar. Ini ulama pak, asar. Kenapa? Nabi pernah begini, pernah perang itu asar belum beres pak, masih perang itu. Sampai Nabi mengatakan sagaluna fi sholatil wusta. Itu orang kafir telah membuat kita menunda sholat wusta. Ada yang mengatakan sholat wusta itu asar. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat subuh. Subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu tempat berkumpulnya para malaikat. Malaikat malam dengan malaikat siang lagi pada kumpul, menyaksikan orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Kan kalau sholat zuhur cuma malaikat siang aja, kalau asar cuma malaikat siang aja, kalau isya cuma malaikat malam aja. Tapi kalau subuh katanya malaikat malam dan siang bergabung. Jadi ada yang mengatakan sholat wusta adalah sholat subuh. Ada yang mengatakan sholat wusta itu sholat isya. Kenapa? Karena isya itu udah gelap. Dan zaman Nabi kan gelap ya. Kalau maghrib masih remeng-remeng. Tapi kalau udah isya, nah kalau kita mau udah terang ya pak ya. Kita mah nggak siang nggak malam, kita mau kemana-mana enak. Lah dulu kan nggak ada listrik. Jadi orang kalau udah isya, makanya orang munafik dulu begitu. Kalau sholat siang nggak enak, kalau nggak ke masjid sama Nabi. Tapi kalau udah malam, tuh udah malam, Nabi nggak tahu ini kan gelap, sehingga orang nggak pergi berjamaah untuk sholat isya. Makanya ada yang mengatakan sholat wusta adalah sholat isya. Lalu Ustadz, mana yang dimaksud dengan sholat wusta itu? Kata Allah masih rahasiakan, Allah masih sembunyikan agar kita nggak pilih-pilih sholat. Nggak pilih-pilih apa pak? Nggak pilih-pilih sholat. Nah itu makanya dirahasiakan sholat wusta di antara sholat-sholat yang lain. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Jadi ada 6 rahasia Allah yang Allah sembunyikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ya, mudah-mudahan dapat kita petik hikmahnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.